Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas 5 dan ini adalah pembelajaran pertama anak-anak di kelas 5. Nah, barengan Pak Yandi selama beberapa menit ke depan kita akan mempelajari pelajaran bahasa Indonesia dengan tema ide pokok. Nah, sebenarnya ide pokok ini sudah pernah anak-anak pelajari di kelas 4 kemarin, tapi di kelas 5 ini kita ulas lagi apa itu ide pokok. Nah, anak-anak masih ingatkah apa itu ide pokok? Nah, ide pokok itu adalah gagasan utama atau pokok pikiran. Jadi dari sebuah paragraf yang panjang, ada inti dari paragraf tersebut menceritakan tentang apa sih? Nah, kita akan mempelajari mengenai ide pokok tersebut, seperti cara menentukan ide pokok. Nah, seperti apa cara menentukan ide pokok? Pertama, kita harus membaca teks secara keseluruhan. Nah, kita udah baca, jadi dari paragraf yang panjang itu memang harus kita baca semuanya, teksnya kita baca semuanya. Kedua, kita tentukan kalimat utamanya. Nah, kalimat utamanya itu apa? Karena ide pokok itu berada di dalam kalimat utamanya. Nah, kalimat utamanya itu bisa berada di awal, bisa berada di akhir, atau bisa berada di awal dan akhir. Nah, nanti setelah ditentukan kalimat utamanya, kita akan mendapatkan informasi apa yang ada di dalam paragraf tersebut. Nah, dalam suatu paragraf, ide pokok dijumpai dalam kalimat utama. Nah, jadi kalimat utama ini berisi informasi dasar, informasi apa yang disampaikan tadi, jadi gagasan utamanya apa. Jadi kita tidak itu ada dalam paragraf yang panjang, nanti ada kalimat utama dan berikutnya nanti adalah kalimat penjelas. Nah, kita cari dulu kalimat utamanya, di situ kita bisa lihat ide pokoknya. Nah, seperti contoh dalam tayangan berikut. Nah, di dalam tayangan berikut ada contoh gurita, ada paragraf berjudul gurita. Nah, ini di dalam paragraf ini coba dibaca. Ada yang berwarna biru, ada yang teks berwarna merah. Itu adalah nah, yang berwarna biru adalah tentang kalimat utamanya. Nah, kalimat utamanya. Kemudian yang berwarna merah adalah kalimat penjelasnya. Nah, yang berwarna biru kalimat utama itu yakni gurita merupakan salah satu jenis hewan tidak bertulang belakang yang dikenal sebagai hewan yang cerdik dan pintar. Nah, itu adalah kalimat utamanya. Lalu ide pokoknya apa? Ide pokoknya adalah gurita merupakan hewan tidak bertulang belakang yang cerdik dan pintar. Jadi kita singkat lagi dari kalimat utama, kita singkat lagi, itu namanya ide pokok. Nah, seperti itu. Selain kalimat utama, seperti yang tadi sudah Pak Yandi singgung, yakni adalah ada kalimat penjelas. Nah, kalimat penjelas ini seperti yang ada di dalam teks di sampingnya Pak Yandri, berisi informasi tambahan untuk menjelaskan lebih rincinya, untuk menjelaskan pendukung-pendukungnya yang mendukung kalimat utama itu. Nah, namanya kalimat penjelas. Sering juga disebut sebagai kalimat pendukung. Nah, makanya sering disebut kalimat pendukung karena dia mendukung kalimat utamanya tadi. Itu namanya kalimat penjelas. Jadi berisi informasi lanjutan dari kalimat utama tadi. Itu namanya kalimat penjelas. Seperti contohnya ini. Kita lihat teks paragraf berjudul apa ini? Serangga. Serangga menggunakan 6 kakinya untuk bergerak. Nah, ini adalah kalimat utama. Kalimat penjelasnya adalah di bawahnya, yakni dari beberapa jenis serangga menggunakan kaki mereka bla 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 sampai di atas air. Nah, itu adalah kalimat penjelasnya. Itu mengenai kalimat utama dan kalimat penjelas. Nah, tentang ide pokok dan kalimat utama serta kalimat penjelas itu tadi penjelasannya. Nah, kita tapi bisa mengembangkan ide pokok tersebut menjadi sebuah paragraf. Kita pengen nih bikin paragraf. Nah, caranya gimana sih? Pertama, kita harus menentukan topik dulu seperti yang di sini di sampingnya Pak Yandri ini. Menentukan topik dari paragraf yang akan kita buat.
Nah, kita tentuin dulu topiknya apa. Kita lalu tentukan ide pokoknya. Ide pokoknya lalu kita berisi bikin kalimat utamanya seperti apa. Terus kita kembangin kalimat utama dengan kalimat penjelas-penjelasnya. Terus kita susun kalimat-kalimat tersebut menjadi sebuah kalimat yang padu. Nah, seperti itu anak-anak, penjelasan dari Pak Yendi mengenai ide pokok. Lalu ada tadi kalimat utama, kalimat penjelas juga sudah Pak Yendi sampaikan. Oke, jika ada yang ingin ditanyakan nanti bisa ditanyakan lewat WA grup siswa ya. Anak-anak sudah punya WA grup siswa. Nanti juga ada tugas dari Pak Yendi yang akan Pak Yendi sampaikan via Google Classroom. Jadi dipantau terus Google Classroom dan grup WA-nya. Oke, cukup sekian pembelajaran dari Pak Yendi. Kita akan bertemu kembali minggu depan. Tetap belajar, tetap semangat, jaga kesehatan, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.